Kemarin saya ketemu cawapres pasang urut nomor satu tuh Mas. Oh, Cak Min ya, Cak Min dengan Pak Anies ya. Saya ketemu Cak Iminnya aja. Jadi waktu itu saya lihat dokumen penting, saya diizinkan melihat tuh Mas, Ya, untuk mengetahui sebelum ke almarhum Ibu Ani Yudhoyono. ya. Nah, waktu itu Thomas ya, Hmm, CIA dan Mossad itu turun lapangan di Indonesia. ya, Operasi intelijen, operasi khusus. ya. Waktu itu saya kaget Thomas, Hmm, kok sampai CIA dan Mossad gabung jadi satu. hmm, Nah, untuk pilpres itu. Jadi hmm. asing itu juga terlibat dalam pilpres juga Thomas. Kemarin saya ketemu cawapres pasang urut nomor satu tuh Mas. Oh, Cak Min ya, Cak Min dengan Pak Anies ya. Saya ketemu Cak Iminnya aja. Daud ini posisi di mana nih? Di foto ini Pak Daud, di Jakarta apa Ini di Jakarta baru ngobrol tentang survei tentang pilpres. Nah, tapi gini Thomas, Iya Pak Daud. kan saya beritahu bahwa kita dukung semuanya, nomor satu, nomor dua, nomor Nomor tiga. 3 dan nomor 4-nya Pak Daud. Yang dua saya tidak dukung Thomas. Yes. Thomas tidak bisa jadi presiden. Bisa Karena yang jadi presiden direktur. Haleluya. Aku terima dalam nama Yesus. Jadi omong-omong sama Caimin, jadi tentang pandangan saya tentang pilpres, tentang survei-survei. Saya ngasih pandangan tentang pilpres, yaitu bahwa survei-survei itu kan belum tentu akurat A1 gitu loh. Betul. A1-nya itu setelah pemilihan, betul? Betul. Nah, saya juga ngomong-ngomong sama Caimin, saya beritahu bahwa bisa terjadi 2 putaran. 2 putaran Pak Daud ya. Dan kalau itu 1 putaran, yang lolos adalah Caimin, Anies dengan Caimin, dan atau pasangan nomor 2, Prabowo dengan Gibran. Nah, ini yang seru, saya bilang gitu sama Caimin. Nah, tetapi kalau lawannya itu nomor 2 dan 3, Prabowo dan Ganjar, nah mudah ditebak, kurang seru, saya bilang gitu. Iya Pak Daud, kurang seru Pak Daud ya. Kenapa kurang seru? Karena mudah ditebak. Mudah tebak ya. Tapi kalau sampai nomor 1 lawan nomor 2, wah seru, saya bilang gitu. Seru Pak Daud ya. Dia ngomong pandangan gimana gitu. Nah, ini bisa 2 putaran, tapi yang seru itu kalau 2 putaran tuh kerjaan tim kampanye lebih bagus, saya bilang gitu. Artinya Ya, apa? Yang nganggur dapat kerjaan semua gitu loh. betul Pak Daud. Yang Ini kerja Pak Daud tambah sengaja. kerjaan. Jadi yang nganggur dapat pekerjaan, yang kerja banyak tambahan kerjaan gitu. Betul Pak Daud. Kayak gitu. Iya Pak Gini, Daud.
Saya ditanya sama Cak Imin ya, Cak Imin sama saya, kenapa seru gitu. Nah, Kenapa Pak kenapa Daud? seru? Seru Pak Daud. Karena gini, ada satu perbedaan di sini Thomas ya. Ya, Putaran kedua itu ya. tergantung kerja kerasnya relawan. Oh, begitu Pak Daud ya. Nah, kalau putaran pertama koalisi yang besar 1, 2, 3, 2 dan 3 koalisi atau partai yang besar ini kan mereka masih ada namanya tuh semangat, bahkan ada ambisius, ada tekad, ada keyakinan, ada spirit untuk maju dan menang gitu loh Thomas. Ya Pak Daud. Terutama yang jadi caleg, baik caleg anggota DPR RI, DPRD, nah semuanya kan Thomas. Ya, Semua masih punya apa Thomas? Semangat. semangat. Betul Pak Waktu Daud. putaran pertama. Nah, tapi begitu putaran pertama selesai, yang tidak jadi caleg stres, Iya Pak Daud. semangat patah, duit habis, Habis. pusing kepala, betul? Betul. Nah, yang sudah jadi caleg udah pasti senang. Senang. Nah, repotnya, spiritnya, tekadnya, ambisiusnya, keyakinannya, semangatnya udah kendor semua. Ya, Saya beritahu sama Cak Imin, tergantung putaran kedua itu adalah relawan. ya. Dan yang kedua, di TPS-TPS harus diperkuat saksi. Betul. Sama ngomong-ngomong, oh gitu Pak Dal. Iya, karena analisa saya seperti itu. Jadi pertempuran yang sebenarnya kalau saya ngomong ke Cak Imin bahwa kalau yang lolos itu putaran pertama itu adalah Anies berhadapan dengan Prabowo. Seru saya bilang gitu. Dan Cak Imin tanya sama saya, Pak Daud dukung siapa? Semua saya dukung. Yang pasti bukan Thomas Chandra. Ya, jadi saya dukung calon 1, 2, dan 3. Tiga. Tapi yang paling saya sukai tetap militer. Ya. Tetap apa Mas? Militer Pak Daud. Nah, kesukaan tentang militer, capres militer, presiden militer. Nah, itu kan asumsi keinginan saya, Thomas. Ya. Tapi kalau objektif pandangan ke depan, ya, Ya, Pak pandangan Daud. ke depan, kita harus terima namanya itu pandangan global, Thomas. Betul. Nah, kalau pandangan global itu kita harus lihat analisa demi analisa, Thomas. Betul Pak Daud. Saya kemarin lupa, Thomas, kalau presiden itu adalah kepala pemerintahan, betul? Betul. Nah, saya baru lihat Google, bukan lambang negara ya. Hah? Iya Pak. Keliru ngomong berarti. Lambang negara itu Garuda Pancasila ya. Gila. Tapi Pak. presiden adalah kepala negara, Negara. kepala pemerintahannya. Nah, jadi Thomas, analisa saya Ya. Berapa putaran Pak? 2. 2 putaran. Siapa dengan siapa Pak? Supaya rakyat happy. Siapa dengan siapa Pak? Menurut analisa Pak Daud Tony, siapa dengan siapa? Ini nanti kalau paling seru Prabowo berhadapan dengan Anies. Oh gitu Pak. Tapi kalau kurang seru, Prabowo hadapi Ganjar. Kurang seru. Oh, kenapa Pak? Kenapa Pak? Menurut analisa Pak Daud, kenapa kurang seru? Karena tim relawan dari Anies itu perlu diperhitungkan. Oh, oke.
mereka militan. Ya, Dan itu harus diakui gitu loh. betul Pak Daud. Tapi secara pribadi saya suka dengan presiden militer Militer, pasukan khusus. pasukan khusus. Tapi kan tetap saya harus melihat pandangan ke depan, menganalisa Betul, global. betul Pak Daud. Nah, pandangan analisa global saya, Prabowo berhadapan dengan Anies. Prabowo berhadapan dengan Anies ya. Nah, serunya lagi, kalau sampai nanti putaran kedua, kubunya Ganjar masuk ke Anies, seru itu. Nah, itu yang serunya, Thomas. Tapi Pak Daud diminta nggak? Tapi kalau Prabowo berhadapan dengan Ganjar, nah Anies masuk kemana? Tapi ingat, pemenangnya siapa mudah ditebak udah. Oke. Kalau misalnya Pak Daud punya prediksi Pak Ganjar lawan Prabowo, menurut analisa Pak Daud ini siapa yang menang? Ini bicara menang ya Pak, bukan bicara presiden ya Pak. Kalau seandainya nih Pak Ganjar lawan Pak Prabowo, menurut Pak Daud siapa yang menang? Prabowo. Ini yang menang Pak Prabowo. Prabowo. Oke, supaya ini kalau terjadi Pak, kita punya data rekodnya Pak Daud ya. Kalau misalnya Pak Daud, ini kita nggak bicara presiden, ini kita bicara lawan melawan Pak Daud ya. Kalau Pak Prabowo lawan Pak Anies, yang menang siapa Pak? Tidak bisa diprediksi. Oke, gitu Pak Daud. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut analisa Pak Daud ini dua putaran lawan siapa dengan siapa Pak Daud? Prabowo berhadapan dengan Anies. Pak Prabowo berhadapan dengan Anies ya. Wah, berarti yang kontestan yang pertama, yang ketiga kurang santai Pak ya. Tapi prediksi saya bisa gagal. Ya, ini kan prediksi manusia, analisa kepintaran ya Pak Daud. Bukan suara Tuhan, bukan. Bukan suara Tuhan. Bukan. Jadi kalau Prabowo berhadapan dengan Ganjar, mudah ditebak. Mudah tebak ya Pak Daud. Tapi kalau Prabowo hadapi Anies, susah diprediksi. Susah diprediksi Pak Daud ya. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan tahu. Tapi Pak Daud dibintang nih Pak. Tentang Pilpres, Thomas. Ada Pak? Ya Pak Daud. Gimana? Pengalaman waktu pas SBY Pak Daud ya? Tahun 2014 waktu itu masih terakhir saya ditugaskan ya Thomas ya. Waktu itu almarhum Edi Wibowo itu kan saya selalu mendampingi beliau. Nah, dan semua berita atau informasi semua di screening lewat saya Thomas dan ajudan. Jadi dari ajudan, nah ajudan itu biasanya Parman ya, namanya Pak Parman atau Kusnanto, dua ajudan. Nah, setelah itu kalau berhubungan dengan intelijen, nah saya bagian screening juga Thomas. Ya. Nah, kalau itu A1 baru menemui almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Baru itu udah A1. Ya. Nah, 2014 waktu itu dari intelijen, waktu itu dari Sandi Yuda Thomas ya. Ya. Itu dari intelijen Sandi Yuda, karena almarhum Edi Wibowo itu jaringannya kebanyakan jaringan dari intelijen Sandi Yuda. Ya. Karena dia dulu Letnan 2 sampai Danjen Kopassus bintang 2 itu banyak di pasukan khusus komando Thomas. Ya. Nah, seperti Pak Hartomo, Letnan Jenderal Hartomo itu kenal saya baik Thomas. Boleh ditanyakan. Istrinya namanya Ibu Mary. Nah, itu dulu pernah jadi Bais ya, Kabais apa ya lupa saya. Dia tanya tentang saya, dia tahu. Karena saya dulu kan bagian untuk screening Thomas. Iya. Untuk operasi-operasi khusus kan. Nah,
Waktu itu 2014 ada yang membawa suatu dokumen penting dan dokumen itu saya diizinkan untuk membaca dan melihat. Jadi waktu itu saya lihat dokumen penting, saya diizinkan melihat, Thomas, Ya, untuk mengetahui sebelum ke almarhum Ibu Ani Yudhoyono. ya. Nah, waktu itu Thomas ya, Hmm, CIA dan Mossad itu turun lapangan di Indonesia. ya. Operasi intelijen, operasi khusus. Ya. Waktu itu saya kaget, Thomas. Hmm, Kok sampai CIA dan Mossad gabung jadi satu? hmm, Ah, untuk Pilpres itu. Jadi hmm. asing itu juga terlibat dalam Pilpres juga, Thomas. Asing Pak ya. Itu waktu itu Pak ya, pada waktu, waktu itu ya. Betul. Terutama Amerika. Hmm, Nah, waktu itu almarhum Edi Wibowo sudah pensiun, ya waktu itu tidak ya, purnawirawan. Waktu itu ngomong sama saya, padahal padahal tahu, asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. hmm. Loh, kenapa Jenderal? Ini yang ngomong almarhum Edi Wibowo, Thomas. Ya, Karena kalau presidennya adalah Prabowo, negara kita ini menjadi macan Asia. hmm. Jadi macan Asia, bukan macan ompong atau kucing, tapi Iya macan benar. Asia beneran. Macan Asia, ya. Karena Prabowo ini betul-betul jiwa patriotik, prajurit sejati itu. Ya, Dia lebih mengutamakan negara daripada dirinya. ya. Terbukti selama 10 tahun pemerintahan SBY semua aman. Ini yang ngomong almarhum Edi Wibowo loh, Thomas. Iya Pak Daud. Dan kalau Indonesia mau maju, ya Prabowo presidennya. Harus Pak Tapi Bowo. ini, Ya. tapi asing tidak suka. Asing nggak suka Pak Daud ya. Ya, terusan gimana Jenderal? 2014 itu, Thomas. Iya. Kalah gitu. Hmm. Itu yang ngomong Edi Wibowo sendiri. Dan terbukti Jadi, kalah, Thomas. jadi ada keterlibatan asing Pak Daud ya. Iya, waktu itu ada CIA dan Mossad. Hmm. Saya berani ngomong gini karena saya mendengar, melihat, Thomas. Dan Langsung membaca lihat Pak Daud ya. dokumen itu. Hah? Dan membaca dokumennya Pak Daud ya. Membaca dokumen, melihat dan menyaksikan langsung Pak Daud ya. Iya. Nah, baru dari Intelsan Yuda ini diantar almarhum Edi Wibowo untuk menemui almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Iya Pak Daud. Sampai sekarang saya masih kontak dengan anak-anak almarhum, baik Ibas, Edi Baskoro, dan AHY. Ya, Mereka tahu saya. ya. Jadi almarhum Edi Wibowo berkata, kalau Indonesia mau maju jadi macan Asia dan ekonomi stabil, pertahanan kuat, Prabowo lah orangnya. Itu yang ngomong Edi Wibowo. Pak Edi Wibowo Pak ya. Tetapi ingat Pak Daud, Amerika tidak suka waktu itu. Ya, Amerika nggak suka Pak Daud ya. Terus, tapi apa yang terjadi? Nah, tapi sekarang ini beda, Thomas. Ya, Bayangkan 10 tahun zaman SBY aman. Zaman Pak Jokowi pun Prabowo tetap mengutamakan negara dan tunduk sama presiden tegak lurus. Aman Ya. negara. Betul? betul. Kalau dia bukan jiwa prajurit sejati, susah untuk melakukan itu, Thomas. Betul. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, sekarang ini ada keuntungannya, Thomas. Israel, Mossad, kepalanya pusing. Kenapa Pak Daud?
Lah perang ngurusi negaranya sendiri aja pusing. Pusing. Apalagi ngurusin tetangga Pak Daud ya. Israel baru apa? Lawan lawan Hamas kan, pusing kan? Hamas. Dikirim Pusing Pak Daud. udara terus, betul? Betul Pak Daud. Nah, dan Thomas, Iya Pak Daud. Amerika baru resesi juga. Amerika baru apa Thomas? Baru resesi Pak Daud. Amerika baru resesi, pusing kepalanya juga. Presidennya Joe Biden, kepalanya juga pusing juga, betul? Betul Pak Daud. Amerika pusing, Israel pusing. Nah, jadi kan sudah saya beritahu capres terkuat Prabowo, betul? Betul. Nah, tapi ingat kalau sampai 2 putaran yang lolos pertama Anies hanya Tuhan yang tahu. Nanti kembali mengulang sejarah Pak Jokowi ya Pak. Tiba-tiba Pak Jokowi bisa menang gitu Pak ya. Ya, saya tidak bisa kok berkata demikian karena saya kan suka figur militer. Ya. Tapi Pak Daud diminta nggak Pak Daud untuk kembali bergabung ke pemerintah Pak Daud? Kalau saya sih sama kawan-kawan sih ini sering konek-konek tetap ada, terutama dulu dari One Team Press ya Thomas ya. Ya. Sama kawan-kawan dari intelijen dulu sering kontak juga. Nah, misalnya Pak Prabowo menang nih, kalau beliau minta Bapak kembali jadi pendamping Pak seperti dulu gimana Pak? Saya enggak Thomas, saya ingin bebas. Udah gitu ya, pengen bebas aja Pak Daud ya. Ingin bebas, dan kalau negara memerlukan tinggal saya memberi masukan-masukan aja. Tapi nggak mau terikat seperti dulu ya Pak Daud ya, 10 tahun Pak Daud ya. Oh, capek Thomas, 10 tahun tidur tiap hari hanya 3 jam. Saya sudah tidak muda lagi. Oh gitu Pak Daud. Semangat saya muda, tapi badan tidak muda lagi. Karena kita harus lari-lari Thomas. Gitu Pak Daud ya. Lari-lari. Naik motor. Lari-lari sana apa Thomas? Naik motor Pak Daud, tidur cuma 3 jam. Terusan apa nih, penugasan, menganalisa, pemetaan, pengumpulan data gitu Thomas. Wah, capek Pak Daud ya. Saya punya kawan Kapolres ya Thomas ya, dia ingin jadi ajudan. Saya ngomong, kamu tidak salah. Kenapa? Wah, saya udah ngalami apa nih dari tim khusus tidur hanya 3 jam. Capek ini ajudan. Tapi kan untuk membela negara Pak Daud sebagai warga yang baik, kalau memang Tuhan ingin Bapak berkarya kembali. Kalau saya mungkin hanya suka ini aja Thomas, ingin ada di gereja, jalan-jalan, nikmati masa yang sudah dulu kan saya masa kecil kurang bahagia atau Thomas. Jadi mau jalan-jalan, tapi Pak Daud kan nggak suka keluar negeri Pak Daud. Enggak, saya suka Indonesia. Tahu enggak Thomas? Nggak tahu Pak Daud. Di Singapura orang tuh suka itu hanya sebulan, setelah itu bosen. Betul Pak Daud. Mall terus. Ya, 2 hari sudah bosan Pak Daud. Juga sama. Kalau di Sydney 2 minggu senang, setelah 2 minggu kepala pusing, lihatnya mall terus. Ya. Kalau Amerika itu happy-nya bisa 1 tahun happy Thomas. Bedanya gitu. kalau kita jalan darat dari settle ke settle, kota ke kota Thomas. Ya. Kan saya udah pernah ke Amerika dari Chicago, Texas, Chicago Thomas. Ini Pak Daud ini udah berke Amerika nih ya. Berapa kali. Jadi kalau mau jujur, saya lebih suka Indonesia. Di Amerika cari tempe tahu susah.
Ayam geprek pun susah Pak Daud, apalagi iga sapi, iga kambing. Waduh, Heeh. Nah, tengkleng jadi nggak kalau ada Pak Daud. saya ditanya milih mana, saya tetap pilih Indonesia. Yes Pak Daud.